Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru daiman abada. Qala Allah azza wa jal fi al-hadith al-qudusi man syaghalahu syukri an mas'alatihi a'taituhu khairum ma u'tis sa'ilin. Jadi terjemah hadis tersebut, daripada kita sibuk komplain atau minta sama Allah, minta harta, minta apa, Allah Azza wa Jalla berkata, siapa yang sibuk bersyukur kepada saya kasih dia lebih daripada orang yang sibuk meminta. Sekali lagi, siapa yang sibuk bersyukur kepada saya kasih dia lebih daripada orang yang sibuk meminta kebutuhannya masing-masing. Man syaghalahu syukri an mas'alatihi a'taituhu khairun ma u'ti as-sa'ilin. Wa qala Allah Azza wa Jalla, ini dari hadis. Kalau mau dari ayat, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini indahnya seorang hamba, selalu dia bersyukur. Kata para ulama, gimana setiap hari kita dikirimkan hadiah terus-terusan, setiap hari rajin terus. Ada seorang yang kirim hadiah ke kita terus-terusan setiap hari. Pasti kita pengen tahu ini siapa, dan pasti pengen ucapkan minimal terima kasih. Kalau bukan kita mau malah pengen balas juga. Betul nggak? Ini contohnya kita sama Allah Azza wa Jalla. Jadi keuntungannya dan keindahnya bersyukur kepada Allah. Lalu kita pindah ke satu judul lagi, adalah Al-Quran Al-Karim. Wa ma adraka mal Quranil Karim. Salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla adalah buku ini. Untuk buku ini ada beberapa generasi yang dikorbankan sebelum kita selama 1400 tahun. Cerita terakhir yang saya dapat, ada seorang wanita guru di Mesir, guru Quran. Dia waktu muda sungguh-sungguh semangat, cinta Quran dia. Dia sampai belajar, sampai dia bersanad 30 juz mutqin, kurang lebih 3 tahun. Tapi dia masih haus, pingin lagi. Dalam ilmu Al-Quran ada ilmu qiraat. Kalau kita sudah selesai dari satu riwayat, kita bisa nambah lagi. Itu namanya qiraat atau logat Al-Quran. Itu tingkat tinggi. Jadi kalau hafal mutqin 30 juz, itu bisa dikatakan S1. Kalau nambah qiraat, itu masuk ke S3 misalnya. Dia kejar gurunya terus. Mau belajar. Tapi ini tingkat tinggi. Gurunya terus-terusan menolak. Ini sebagai contoh saja ya. Sampai dia bertanya. Gurunya bertanya, kenapa kamu mau belajar? Kan sudah hafal, sudah khatam, sudah bagus. Dia bilang, saya cinta Al-Quran, pengen lagi. Dia bilang, ini ilmu tinggi. Kalau kamu tidak sanggup disampaikan, malah jadi pertanyaan. Buat apa dibelajari kalau tidak mau disampaikan? Dia bilang, saya akan sampaikan. Dia bilang, saya minta bukti, minta janji. Kamu seorang perempuan, nanti kalau kamu nikah, ada suami, ada anak, kamu tidak butuh ilmu ini kecuali kamu mengabdikan diri. Kalau kamu silakan, kamu siap, kamu silakan. Kamu jangan nikah kalau mau belajar tingkat tinggi ini, kamu jadi orang alimah yang wakafkan dirinya lillahi ta'ala. Kalau betul-betul kamu sanggup. Kalau enggak, cukup dulu segitu. Silakan. Dia bilang, saya siap. Janji. Tidak mau nikah, saya pengen pengabdi dengan Al-Quran. Ini satu contoh Pak, dari orang yang mengorbankan hidupnya untuk kita.
Dia betul-betul jujur, dia belajar, baru berapa tahun lalu, mungkin sekitar 3-4 tahun, terkenal di negara Mesir. Baru meninggal. Dan Allah berkahi usianya, dia masih ngajar Al-Quran sampai usia 90 lebih. Subhanallah. Berkahnya Al-Quran. Ini salah satu contoh gimana ada berapa generasi, berapa orang yang korbankan seluruhnya. Supaya kita dapat buku yang sangat mahal secara mudah. Jadi untungan kita di sini. Ini buku yang paling agung, Pak. Ini saya sampaikan seperti saya dapat informasi ini supaya tidak ditanyakan hari kiamat, saya sampaikan. Ini pengalaman saya pribadi, percayaan saya pribadi dari guru-guru saya, dari gurunya, dari Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, ilmu dan buku apa yang akan menguntungkan kita jika kita tidak punya ilmu ini, jika kita tidak baca buku ini? Apa yang bikin kita menang? Dalam buku ini ada untungan dunia dan akhirat. Seorang mukmin harus percaya begitu, Pak. Dalam hadis Rasulullah berkata, seorang yang dapat ilmu Al-Quran, jadi ahli Al-Quran, harusnya dia percaya bahwa kalau saudaranya dapat harta karun, masih kalah sama dia. Kalau tidak percaya begitu, berarti dia kurang percaya dengan saya. Jadi seorang ahli Al-Quran, walaupun saudaranya jadi orang paling kaya seluruh dunia, dia masih sangat terasa dan percaya dia lebih kaya. Kenapa? Karena punya Al-Quran. Tidak ada yang lebih tinggi dari Al-Quran. Sudah maksimal. Dan ini yang kita mau bahas sekarang. Gimana kabarnya Al-Quran dengan kita? Pasti selanjutnya mau bertanya, apa yang harus kita melakukan? Al-Quran adalah apa, Pak? Mau bertanya saya. Sebelum kita tahu apa kewajiban kita dengan Al-Quran. Al-Quran adalah apa? Apakah Al-Quran hanya buku untuk dibaca saja dan dapat pahala? Sudah beres? Gimana? Apakah ini kewajiban kita kepada Al-Quran? Al-Quran adalah pesanan dari Allah. Dalamnya ada perintah, harus dilakukan. Dalamnya ada yang dilarang, harus tidak dilakukan. Dalamnya ada berita besok, hari kiamat, surga, neraka, yaumul hisab. Harus dibaca, harus dipercayakan, harus kita siap-siap. Dalamnya ada sejarah dari zaman dulu. Sejarah kaum yang sebelum kita. Fir'aun, kaum Salih, kaum Hud, Sayyidina Lut. Ada 25 nabi dan rasul yang dikasih ceritanya di buku ini. Kita harus baca, harus paham, belajar dari kesalahan orang tersebut, belajar dari kebaikan orang yang baik, supaya kita ikut bersama orang baik. Maka buku ini nomor 1 wajib dibaca. Kemarin kita bahas masalah ini di beberapa masjid. Mudah-mudahan dapat 1 orang di sini. Ya, kita ulang lagi pertanyaannya. Apakah di sini ada 1 orang saja yang pernah 1 kali saja baca arti Al-Quran? 1 orang, Pak. Ada? 1 orang saja, Pak, baca arti Al-Quran. Gak usah belajar tajwid. Ini pesanan dari Allah. Baca dulu artinya. Betul nggak? Kalau saudara kita, ini contohnya apa? Ini contohnya dari saya pribadi. Saudara kita kirim pesanan ke kita. Mas, mohon maaf, ini ada kesulitan. Kalau bisa saya butuh 1 juta. Baik. Apa yang harus saya melakukan? Nomor 1 baca. Nomor 2 paham. Nomor 3, amalkan. Simpel sekali kalau nggak salah, betul nggak? Tapi kalau dia telepon,
Sudah nggak baca pesanan saya? Sudah. Setiap hari pagi sore saya baca. Gimana? Terus gimana setelah dibaca? Sudah, malah sudah dihafal. Terus gimana? Udah. Gak mau dibaca saja atau dihafal saja, tapi yang penting apa? Diamalkan. Maka ini sama saja, Pak. Ini pesanan dari Allah. Sudah diterjemah ke bahasa Jawa, setahu saya sudah ada kan? Ke bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jepang sudah diterjemahkan. Karena ini disampaikan dari Rasulullah. Kewajiban kita bukan hanya baca sesungguhnya. Ini yang pertama kita baca. Ini tertibnya. Tertibnya baca, paham, amalkan, sampaikan. 4. Sekali lagi. Kita baca, lalu paham dulu. Kenapa harus paham? Karena kalau diamalkan salah celaka. Hah? Ini harus disimpan di kanan, simpannya di kiri. Kenapa? Salah paham. Baca, paham, amalkan, sudah diamalkan, udah. Sudah atas as-siratal mustaqim, sudah. GPS-nya sudah diatur, menuju ke surga, sudah, alhamdulillah. Ajak orang lain. Ada orang lain yang nyasar. Belum dapat jalan ke surga. Jadi baca, paham, amalkan, sampaikan. Itulah yang dilakukan dari penerimaan pertama. Yang penerimaan Al-Quran. Dari manusia yang pertama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terima Al-Quran bagaimana? Seperti yang tadi. Diterima, dipaham, diamalkan, disampaikan. Generasi berikutnya sama semuanya, Pak. Maka ini wajiban kita. Makanya pasti banyak yang mau bertanya, ya kita sudah tahu lah. Pertanyaan yang sering apa? Gimana supaya cepat hafal Al-Quran? Betul? Ya, ini pertanyaan yang sering. Sesungguhnya tidak wajib hafal Al-Quran, tapi wajib diamalkan. Tapi kalau tetap mau tahu gimana orang jadi hafal Al-Quran, karena Al-Quran itu dipegang terus, Pak. Bukan dipegang di tangan, tapi setiap hari dia baca. Setiap hari dia paham. Setiap hari dia ngajar. Setiap hari dia mengamalkan. Setiap hari dia menyampaikan. Lama kelamaan, kira-kira hafal nggak? Gimana? Lama proses 1, 2, 3 tahun, pasti hafal kan? Inilah caranya ulama kita hafal Al-Quran. Kalau secara dakwah. Tapi kalau secara usia, wajib kita usia anak kita dari kecil, Pak. Ini pesanan saya. Kecil itu usia berapa? 3 tahun. Cari guru ngaji yang sempurna, kasih. Itu yang kita melakukan di generasi dulu. Dari usia 3 maksimal 10 tahun. Ini usia tahfiz yang sempurna. Di usia 10, di atas 10 gimana? Boleh, tapi ini lebih lambat. Saking berusia, saking lambat. Tapi usia 3, 4 kata para ulama, karena ini usia apa? Belajar bahasa. Anak kita mulai ngobrol, Pak, usia berapa? 3, 4 tahun. Dengar kata langsung diucapkan. Betul? Sama. Tinggal dia mendengar Al-Quran secara betul, dia hafal sendiri. Sama aja kita melihat anak-anak kita usia 4, 5 tahun, sudah bisa main TikTok kan? Udah bisa kan? Udah bisa nyanyi. Betul? Wajib ya. Udah bisa nyanyi usia 4 tahun, malah orang tuanya senang. Anak saya udah bisa joget, udah bisa nyanyi ya. Itu musibah besar ini. Tapi nggak bisa ngaji, Pak. Sama aja kita kasih lagu, kita juga kasih Al-Quran. Bisa juga banyak orang tua, dia ngajar anaknya sendiri. Dia setel Al-Quran setiap hari. Lama kelamaan anaknya dengar, dia otomatis ngaji sendiri. Jadi ini usia terbaik untuk ngajar tahfiz Quran dari usia kecil. Menurut saya cukup dulu, kita kasih waktu untuk pertanyaan. Karena silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dengan doa mungkin nanti. Ada yang mau bertanya silakan. Menit.